terkait dengan aksi demonstrasi yang akan dilakukan para pedagang Pasar Baru Bandung. Pak Iwan, selamat pagi. Aduh, selamat pagi menjelang siang, Teh Dia. Iya, apa kabar nih Pak? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Kabar baik, alhamdulillah ya. Jadi tentunya Pak Iwan kita sudah dengar nih kabar ya mengenai aksi demonstrasi yang akan digelar oleh para pedagang Pasar Baru. Nah sebelumnya kita ingin tahu nih Pak Iwan, apa sih yang melatar belakangi akhirnya pedagang Pasar Baru ini ingin melakukan demonstrasi gitu, ada yang dituntut. Ini karena apa Pak Iwan? Kalau saya lihat sih, ini dinamika pedagang ya. Di setiap rencana pembangunan atau ada pembaharuan pasar itu pasti terjadi dinamika seperti ini. Ini adalah hal yang sangat wajar. Akan tetapi mudah-mudahan ini tidak ada tumpangan-tumpangan ya. Kalau sampai ada tumpangan-tumpangan, misalnya pemenang lelang kalah lalu mempermasalahkan pemenang lelang dengan yang kalah lelang dengan berbagai cara membuat onar, yaitu tentunya saya sebagai Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru tidak akan pernah membiarkan. Hal menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang, silakan saja sepanjang itu bisa menjaga norma etika, ketertiban umum dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ini sudah tidak bisa ditolerir oleh saya sebagai Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru. Karena saya dapat amanat dari para pedagang kalau terjadi ada aksi demo yang mengatasnamakan pedagang di depan Pasar Baru, itu akan saya sapu habis sebagai ketua. Siapapun yang berani mengacau di Pasar Baru akan berhadapan dengan saya itu kan, dan para pedagang. Nah itu intinya kami dari Himpunan Pedagang kan itu seakan-akan ikut demo untuk bareng dengan mereka. Tidak sama sekali itu. Jadi Himpunan Pedagang Pasar Baru silahkan mereka kalau mau demo tapi jangan di depan Pasar Baru. Karena apa? Karena kalau mereka berkumpul melakukan orasi, aksi di depan Pasar Baru itu sangat mengganggu para pedagang dan pengunjung yang akan datang. Lalu juga pengguna jalan yang lain itu akan macet di Otista. Nanti yang disalahkan pedagang, Pasar Barunya seperti itu. Jadi silahkan kalau mereka mau menyampaikan pendapat, silahkan langsung ke Pemkot. Itu kan urusannya dengan Pemkot, segala kebijakan pasar dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka berani coba-coba membuat onar di depan Pasar Baru, lalu juga membuat para pedagang dan pengunjung takut, itu akan berhadapan dengan saya. Karena seperti diketahui Teh Dia, Pasar Baru ini bukan hanya sekedar pasar tempat belanja, tapi ini adalah pasar wisata. Syarat mutlak sebuah tempat wisata itu adalah bagaimana ada kesan dan image bahwa Pasar Baru ini tidak rusuh dan lain sebagainya. Nanti kalau pengunjung atau wisatawan yang mau ke Pasar Baru takut bagaimana? Ini kan merugikan pedagang. Maka saya mendapat mandat dari para pedagang agar yang demo di depan itu disapu oleh kita. Seperti itu, Teh Dia. Dan kita pun memang di hari yang sama itu akan melakukan bukan demonstrasi, tapi akan menghalau yang mengganggu Pasar Baru. Yang kedua memang kami juga akan menyampaikan aspirasi dalam bentuk tulisan lah ke pemerintah Kota Bandung. Nah itu juga bukan demo, hanya kebetulan saja banyakkan lah ada 1.000 orang mungkin anak-anak saya yang akan turun menyampaikan aspirasi sekaligus nanti sambil lewat ke Pemkot Bandung itu mau ke Polrestabes, mau melaporkan karena sudah ada oknum pedagang yang tidak punya jongkok itu sudah melakukan hasutan dan mengancam kegaduhan itu. Itu akan kami laporkan itu di proses hukum. Seperti itu Teh Dia. Oke ya, jadi ini tentunya terkonfirmasi ya bahwa sebetulnya bukan aksi demonstrasi tapi penyampaian aspirasi, kemudian juga ya itu ya memang karena kita dapat informasi awalnya nih Pak Iwan bahwa ada 3 titik yang nanti akan didatangi itu oleh para demonstran dari pedagang Pasar Baru. Yang pertama di Pasar Barunya, kemudian di kantor DPRD Kota Bandung dan juga di kantor Wali Kota.
gitu yang kita terima informasinya. Ya silakan. Ini kan hak Mm-mm. jawab saya ya. Saya hatur nuhun Betul, iya. atas waktunya dari PRFM yang memang saya paling hobi nih kalau di kendaraan atau apapun pasti mendengar PRFM itu kan. Terima kasih Pak Iwan. Jadi memang ini penyampaian dari saya Mm-mm. sebagai resmi Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru. Kalau silakan mereka mau menyampaikan pendapat ke Pemkot Bandung atau ke DPR itu adalah haknya dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau mereka berani-berani berkumpul membuat takut pengunjung dan pedagang pasar baru itu akan berhadapan dengan saya. Seperti itu. Mungkin ya, saya dia. Oke ya, jadi kalau dari Pak Iwan sendiri sudah ada himbauan dan itu sudah disampaikan ke seluruh anggota HP2P ya Pak ya? Iya, ini kan saya dapat Hmm. amanat. Kang, tolong diusir itu yang demo di depan Pasar Baru. Karena kemarin mereka ada 12 gelintir orang yang melakukan aksi membawa mobil komando. Itu hampir 3 minggu itu sepinya Pasar Baru. Dan orang yang mau ke Pasar Baru, wisatawan 5 bis waktu itu sampai batal dari Lembang. Oke. Itu. Lalu juga itu mengganggu ketertiban umum. Kasihanlah Iya. pengguna jalan yang lain kan itu. Oke. Itu Nah tadi ini ya. baik. Nah ini kan salah satunya akan melaporkan ke Polrestabes gitu Iya. ya Pak ya? Iya. Sebagai negara Baik. hukum kita tidak baik menghakimi atau lain sebagainya. Kita serahkan ke Oke. proses hukum seperti itu. Oke. Nah ini kalau permasalahan bersama dengan pedagang yang tidak memiliki jongkok ini sudah lama Pak Iwan atau seperti apa kondisinya Pak? Kondisinya sih di Pasar Baru baik-baik saja. Kalau dagang sepi dan rame kan itu mah dinamika atau apalagi sekarang daya beli masyarakat secara nasional sedang menurun ya. Turun, iya. Biasa-biasa saja. Orang sekarang rencana mau ada revitalisasi pasar, registrasi berjalan dari 4.200 ruang dagang itu yang daftar ulang untuk mendapatkan kembali jongkok udah hampir 1.000 lah itu. Lebih mungkin hari ini mungkin lebih ya gitu. Biasa berjalan dengan lancar gitu. Tapi sebelumnya sudah ada mediasi dulu, ngobrol bersama mereka atau seperti apa nih Pak Iwan? Itu kan pelaku-pelakunya bekas pengurus-pengurus, bahkan ada yang bekas ketua HP2P. Oh, Itu. oke. Jadi dinamika lah saya dia dinamika. Tapi ya itulah jangan coba-coba dengan alasan dinamika membuat rusuh di depan Pasar Baru, membuat takut pengunjung yang akan datang, membuat takut para pedagang. Janganlah seperti itu. Katanya ngebela pedagang kan itu. Iya. Nah, Pak Iwan tentunya kalau tadi kita membahas mengenai dinamika naik turunnya pedagang di Pasar Baru gitu ya, apalagi dengan gempuran pedagang online nih ya. Seperti apa kondisinya nih? Mungkin sekedar informasi juga untuk mendengar PR Pak Iwan. Itu berpengaruh sekali tadi ya. Ya, berpengaruh sekali. Cuman memang kan kita tidak bisa melawan zaman. Kita juga harus mengikuti zaman dan memang sebagian besar para pedagang Pasar Baru itu juga di samping dagang offline mereka juga sudah melakukan dagang online. Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa membuat regulasi agar dunia niaga ini meskipun online misalnya itu bisa adil. Jadi yang bisa jualan online itu kan kayak gini Teh Dia. Kayak misalnya saya belanja kerudung misalnya 30.000, ya otomatis akan dijual lebih jadi 35 atau 40 itu ya. Untuk biaya ongkos lalu kita juga harus mendapatkan laba. Kita belanja misalnya ke distributor. Celakanya distributor juga jualan online gitu kan ya. Dengan harga yang sama diberikan kepada kita itu kan. Nah ini kan jadi tidak adil. Kendalanya harus ada regulasi. Celakanya lagi bukan hanya distributor. Si pabriknya sendiri jualan online yang harganya sama seperti yang diberikan kepada distributor. Ini kan jadi kan seperti bayi yang dipaksa balap lari dengan pelari yang sudah profesional seperti itu. Iya. Jadi memang regulasinya yang harus diatur. Karena saya sangat sadar kita mah sebagai manusia yang nggak bisa lah ngelawan zaman. Paling bisa juga mengimbangi zaman ya itu ngikutin zaman gitu.
Oke, jadi tentunya mungkin mau tidak mau zaman harus yang sudah berubah ini harus diikuti juga. Jadi sudah ada upaya sebetulnya dari para pedagang ini untuk Udah. mungkin pelan-pelan beralih ke online juga, Eh, sambil offline tapi sambil online-nya juga sambil jalan. online, dan ini memang butuh Ah, juga apa ya, pemerintah kota juga harus bisa bagaimana membina, bagaimana cara jualan online yang baik, bagaimana hmm, cara memotret produk agar terlihat tertarik gitu kan. Lalu bukan hmm, hanya sekedar itu, bagaimana juga dididik mereka itu supaya jujur. Jangan digambar seperti ini tapi produksinya seperti ini, kan banyak ya kejadian gitu. Kan kasihan juga betul. itu yang orang yang nganter-nganternya kan kena damprat yang belanja kan gitu. Betul ya. Harus jujur dagang itu. Wah, luar biasa, betul sekali Pak Iwan ya. Jadi tentunya nanti kita tunggu lagi nih update-nya ya, seperti apa. Hari Senin ya Pak ya, terjadwalkan ya? Ya, hari Senin terjadwalkan. Kami juga sudah siap, sudah memberikan surat permohonan izin keramaian. Saya sudah ngirim ke Polrestabes surat. Itu Hmm, kami juga dengan kekuatan massa 1.000 orang. Sebagian hmm. pedagang, sebagian lagi orang Bandung yang peduli dengan Pasar Baru. Karena Pasar Baru ini kan bukan hanya milik pedagang Pasar Baru, tapi Iya, milik betul. masyarakat dan kebanggaan masyarakat Kota Bandung. Itu Hmm, Teh Dian. betul ya, karena siapa yang nggak tahu gitu ya kalau mampir ke Bandung itu harus belanjanya di Pasar Baru ya Iya, Pak Iwan ya. ikan sah muntah ke Pasar Baru. Benar. Belum ke Bandung kayaknya Pak, kalau belum belanja di Pasar Baru mah ya. Mohon. Atur nuhun ya, Teh Oke. Dia, atas waktunya Sami-sami. ya. Atur Sami-sami. nuhun. Salam Ya, bakal sehat kanggo selalu. ka pemirsa PRFM sadaya. Baik, kalau begitu. Sehat selalu Pak Iwan ya. Amin, amin, doa yang sama Terima buat Teteh kasih. ya. Amin. Baik, kalau begitu selamat pagi Pak Iwan. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu